Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Amri. NIM saya 231301002. Saya adalah mahasiswa Hukum Keluarga dari Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Living Fikih. Di sini saya akan membahas terkait fenomena ta'aruf dan pacaran. Baiklah, pertama kita akan membahas ta'aruf dan pacaran dikaji dalam hukum Islam atau fikih. Pertama, ta'aruf. Ta'aruf ialah artinya saling mengenal atau mengenal. Ialah suatu proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk melangsungkan pernikahan. Di sini dasar hukum dari ta'aruf tersebut ialah boleh atau mubah. Adapun dasar hukum yang mendasari hal tersebut ialah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, dan kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dari sinilah dasar hukum kebolehan ta'aruf, karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan untuk saling mengenal. Adapun ta'aruf dalam Islam itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, ta'aruf tersebut harus menggunakan pihak ketiga. Kenapa? Karena dalam ta'aruf pihak ketiga tersebut ditujukan untuk agar tidak terjadinya fitnah jika yang ta'aruf dilakukan hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Takutnya akan mendatangkan fitnah jika dibiarkan mereka berdua saja. Lalu yang kedua, ta'aruf ini saling bertukar identitas. Maksudnya itu identitas diri, mulai dari nama, suku, harta atau keturunannya lah begitu kan. Jadi agar bisa saling mengenal pasangan yang akan dinikahinya tersebut. Lalu yang terakhir, ta'aruf ini yaitu melihat. Maksudnya yang dilihatnya itu yang bisa dilihat saja, misalnya kayak perempuan bisa dilihat wajahnya, telapak tangannya kan. Yang untuk hal-hal lainnya mungkin bisa ditanyakan kepada keluarga dari pasangan tersebut jika ingin lebih tahunya gitu. Disinilah letak kebolehan dari ta'aruf, karena untuk menentukan suatu pasangan, Nabi sendiri juga bersabda agar kita melihat atau mengenal dari pasangan kita terlebih dahulu sebelum kita menikahi pasangan yang ingin kita nikahi tersebut. Lalu kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu pacaran. Pacaran berarti yaitu suatu perkenalan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk saling lebih mengenal. Nah, bedanya di sini hukum dari pacaran tersebut ialah haram. Adapun yang mendasari hukumnya tersebut ialah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Adapun bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu ialah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya hukum dari pacaran itu haram, karena pacaran itu mendekati zina. Kenapa? Adapun yang mendasari kenapa pacaran itu mendekati zina, yang pertama, karena dalam pacaran tersebut mereka berkhalwat atau berduaan saja, yaitu antara seorang laki-laki dan perempuan ini dia cuma berdua saja, tidak ada perantara dari pihak ketiga. Jadi takutnya di antara mereka berdua itu timbul pihak ketiga, yaitu setan. Lalu yang kedua, dalam pacaran ini kenapa dikatakan mendekati zina? Karena di dalam pacaran ini tidak sedikit saling menyentuh kan, terjadi sentuhan fisik, dan juga pandangan mereka itu saling bertemu yang bisa menimbulkan
syahwat bagi mereka gitu. Jadi takutnya akan terjadi hal-hal yang mereka inginkan. Mungkin itu tadi kita membahas dari segi teori dari hukum fikih, hukum Islamnya kan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana sih masyarakat, bagaimana sih hukum tersebut berjalan di masyarakat. Apakah masyarakat lebih menggunakan ta'aruf atau malah lebih banyak menggunakan menggunakan fenomena pacaran sebagai langkah untuk mengenal. Bisa kita lihat, simak dari video-video berikut, cuplikan video-video berikut ini. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna. Tuang senyum jua, cinta tetap pernah. Angkat tangannya di atas. Sayang tolong jangan marah-marah, tolong katakan aku percaya. Ya, mumpung Ice Ice ambek Mas ya, Dek ya. Adem sayang peluk. Emah, abune malang sangit. Kena pitungan Jawa yang gletek we, gletek. Dari beberapa cuplikan tadi, ternyata bahwasanya banyak fenomena anak muda zaman sekarang melakukan pacaran. Alih-alih melakukan ta'aruf, mereka lebih memilih untuk melakukan pacaran. Mungkin ini menurut saya pribadi, karena pacaran tersebut menurut mereka dinilai praktis gitu, lebih simpel, tidak berbelit-belit seperti ta'aruf yang harus menggunakan pihak ketiga seperti keluarga atau segala macamnya, yang membatasi pergerakan antara mereka berdua. Nah, jika mereka melakukan pacaran, mereka bebas melakukan apa yang hendak mereka lakukan berdua saja gitu. Tidak ada larangan, tidak ada batasan sama sekali. Nah, justru disinilah letak mereka ingin melakukan pacaran, karena dinilai lebih bebas dan lebih tidak terikat kepada aturan batas-batas yang telah ditentukan oleh keluarga atau segala macamnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya fenomena pacaran tersebut tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena hendaknya kita mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda zaman sekarang, agar mereka lebih meninggalkan tren-tren pacaran yang saya nilai itu kurang bermanfaat atau malah tidak ada manfaatnya sama sekali gitu kan. Malah rasa saya itu merugikan, terutama bagi pihak perempuan. Nah, disinilah peran kita sebagai seseorang yang tahu untuk selalu mengedukasi dan membimbing generasi muda agar terus berada di koordinat atau jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya hukum Islam atau norma-norma Islam ini tidak hanya sebagai teori saja, teoritis saja, tetapi sesuatu yang living, yang hidup di tengah masyarakat dan selalu dilestarikan dan berkembang di tengahnya. Nah, mungkin sekian saja dari saya karena keterbatasan waktu. Saya Afifi Amri, jika ada salah saya mohon maaf karena kurangnya ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.